Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat? Ibu berharap agar anak-anakku senantiasa diberikan kesehatan. Berjumpa kembali bersama Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Amin. Tema kita hari ini yaitu tema pertama, indahnya kebersamaan. Subtema kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah percobaan siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dan dengan sistematis. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, kira-kira ini gambarnya gambar apa? Tepat sekali. Jadi gambar ini menunjukkan gambar telinga. Berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan tadi, Udin masih bingung mengenai bagian-bagian telinga. Terus masih bingung bagaimana cara merawat telinga, cara kerja, serta fungsinya. Yuk kita bantu Udin untuk mencari tahu jawabannya. Bagian-bagian telinga ada 3. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu ossicle dan saluran Eustachius. Ada 3 jenis tulang yang menjadi dalam ossicle, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, selain itu, saluran Eustachius yang terletak di ujung tenggorokan, saluran ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga tekanan udara di telinga tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea memiliki bentuk yang menyerupai rumah siput. Di sekitar koklea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Cara kerja telinga. Yang pertama, suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. 2. Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Yang ketiga, oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar. Cara merawat telinga.
Nah, ada 4 cara yang harus kita lakukan agar telinga tetap bersih dan sehat. Yang pertama, bersihkan telinga dengan teratur. Yang kedua, lindungi telinga dari suara keras. Yang ketiga, jaga telinga agar tetap kering. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Selanjutnya, fungsi telinga. Nah, telinga kita memiliki 2 fungsi. Yang pertama, telinga merupakan indera untuk mendengar. Yang kedua, telinga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui tentang bagian-bagian telinga, sekarang bacalah teks di bawah ini yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Setelah bacaan teks di atas, yuk kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Masih ingat kan kalian dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi gagasan pokok itu merupakan kalimat inti atau ide pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok itu bukan hanya terdapat di awal, tetapi ada juga di tengah dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan tambahan atau kalimat penjelas dari gagasan pokok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan salah satu contoh pada paragraf pertama gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.
Nah, adapun gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu apa kegiatan warga hari ini. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah warga berkumpul di lapangan kampung. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anakku mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan ketiga. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.